Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Bertanggung Jawab. Salah satu ciri orang yang dewasa dalam hal karakter dan pikiran ialah bertanggung jawab. Sama seperti tubuh jasmani mengalami pertumbuhan, demikian juga dengan karakter kita juga mengalami pertumbuhan. Orang yang walaupun sudah dewasa, bisa saja dia memiliki karakter yang masih kanak-kanak. Seorang anak-anak pasti mayoritas hidupnya hanya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan keadaan atau orang lain. Orang yang memiliki karakter yang masih kanak-kanak tidak dapat diberi tanggung jawab. Jadi jangan salahkan jika di mana kita berada, kita kurang dipercaya. Mungkin karena orang melihat karakter kita yang masih kanak-kanak. Sebaliknya, orang yang dewasa secara karakter, ia akan bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Jadi jika kita tidak ingin diremehkan dalam kehidupan kita, mari kita belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, mari kita lihat ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, orang itu dapat dipercaya. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kata dapat dipercaya di sini artinya yaitu jujur, tidak asal-asalan. Orang yang bertanggung jawab akan membuat orang yang mempercayakan sesuatu kepadanya menjadi lega atau aman karena apa yang dipercayakan pasti akan selesai tepat waktu, beres, dan aman. Tidak mungkin orang mempercayakan sesuatu kepada orang yang tidak jujur dan asal-asalan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab yaitu mau berkorban. Matius pasal 25 ayat 26 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Bapak Ibu yang terkasih, hamba yang menerima 1 talenta ini adalah hamba yang malas, tidak mau susah. Orang yang bertanggung jawab harus mau berkorban tenaga, pikiran, materi, bahkan perasaan. Apapun akan dilakukan demi menuntaskan tanggung jawabnya itu. Lawan kata dari bertanggung jawab adalah malas. Malas itu apa? Orang yang suka mencari-cari alasan dan suka menunda pekerjaan. Yang ketiga, ciri-ciri orang bertanggung jawab yaitu tidak berfokus kepada diri sendiri. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seperti seorang prajurit, tujuannya adalah untuk menyenangkan hati tuannya. Inilah ciri seorang yang bertanggung jawab, yaitu fokusnya hanya untuk menyenangkan hati dari orang yang memberikan kepercayaan. Ia tidak lagi berfokus pada kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Saya memberikan sebuah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai anak Tuhan juga harus bertanggung jawab dalam menjaga perkataan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari karena fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Meskipun itu, kita harus dengan cara mengorbankan perasaan, tenaga, ataupun pikiran kita. Nah, kemudian apa upah dari orang yang bertanggung jawab? Mari kita melihat dari kisah tentang pemberian talenta. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 20 dan 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Dari ayat yang sudah kita baca, jika kita merupakan orang yang bertanggung jawab, maka Tuhan juga menjanjikan bahwa kita akan diberi kepercayaan yang lebih besar, baik dalam hal rohani, yaitu pelayanan, talenta, maupun dalam hal jasmani, pekerjaan, harta, disukai,
manusia, dan lain sebagainya. Kita melihat sebuah contoh dari tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Yusuf merupakan seorang yang bertanggung jawab, baik di rumah Potifar maupun di dalam penjara. Dikatakan bahwa Yusuf disukai oleh orang-orang, bahkan di dalam penjaranya. Upah yang diperoleh oleh Yusuf tidak main-main, yaitu Yusuf menjadi penguasa dari seluruh Mesir. Sebaliknya, apa akibat jika kita tidak bertanggung jawab? Matius pasal 25 ayat 26-29 dikatakan, "Maka jawab tuannya itu, 'Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Sudah jelas dari ayat yang telah kita baca tadi, jika kita lalai akan tugas-tugas kita, jika kita asal-asalan, jika kita tidak jujur, dan jika kita tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada kita, semuanya itu akan diambil dan akan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Kesimpulan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita belajar menjadi orang bertanggung jawab dalam segala bidang, karena kita percaya saat kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami untuk kami menjadi seorang yang bertanggung jawab. Ajar kami Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan ini mempermuliakan nama-Mu di dalam segala bidang, baik itu pelayanan kami, baik itu pekerjaan kami dan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.